Bab 1201, Pertarungan Balik, Pukulan yang Putus Asa. Nama, Sistem Super, Kultivasi 1 klik saya penulis, Wen Jianzhongnan. Plus mematikan mengatur ulang. Dengan mesin Qi yang terkunci, Martial Saint tingkat ke-7 tidak memiliki cara untuk menghindari energi pedang pembunuh yang dipotong Luo Chen, dan hanya dapat mencoba menahan pertahanan sejauh mungkin dan mencoba menghentikannya. Namun, pedang pembantaian Qi yang dipadatkan Luo Chen sangat kuat, dan ditambah dengan dukungan esensi sejati yang cukup, hal itu memungkinkan Luo Chen untuk mendorong pedang pembantaian Qi ke tingkat yang sangat tinggi. Meskipun orang bijak bela diri tingkat ke-7 mencoba yang terbaik untuk menahannya, energi pedang pembunuh yang telah dipotong Luo Chen meninggalkan luka yang mengerikan di tubuhnya. Dan di mana luka-luka itu ada, makna mengerikan dari pembunuhan terus mengikis daging dan darah orang bijak bela diri tingkat ke-7 itu, membuatnya mustahil untuk menyembuhkan luka-lukanya dalam waktu singkat. Ini juga salah satu karakteristik Soul Breaking Nine Slashes, tetapi Luo Chen jarang menggunakan Soul Breaking Nine Slashes di masa lalu. Bahkan jika dia melakukannya, dia akan dengan mudah membunuh dan membunuh musuh. Ada sedikit kesempatan bagi karakteristik ini untuk digunakan. Seorang pendekar yang terkena aura pedang pembunuh yang dipadatkan oleh 9 pedang jiwa yang rusak akan mengalami luka yang terkikis oleh kehendak pedang pembunuh. Sebelum kehendak pedang pembunuh itu habis, lukanya tidak dapat sembuh dan akan berangsur-angsur membesar. Dapat dikatakan bahwa terkena energi pedang pembunuh yang dipadatkan oleh 9 pedang penghancur jiwa, bahkan jika Anda cukup beruntung untuk bertahan hidup, kekuatan Anda sendiri akan sangat berkurang. Di sisi lain, orang suci bela diri tingkat 9 yang ingin menggunakan api biru neter untuk menghadapi Luo Chen bahkan lebih menderita. Di hadapan api halus, api biru neter tidak dapat memainkan peran apapun, dan bahkan dengan cepat terkikis dan berasimilasi oleh api halus, tidak hanya gagal menimbulkan pengaruh apapun pada Luo Chen, tetapi malah melancarkan serangan terhadap orang suci bela diri tingkat 9. Itu juga merupakan nasib buruk bagi orang suci bela diri tingkat 9. Jika dia menghadapi orang lain, bahkan jika dia melawan orang kuat dengan api langit, api biru neter yang dimilikinya hanya akan tertahan, dan tidak akan kembali ke dirinya sendiri. Namun, api halus yang dimiliki Luo Chen tidak terlihat dan tidak berwujud. Sambil menekan Nether Blue Flame, ia juga dapat mengikis Nether Blue Flame, menyebabkan Martial Saint tingkat ke-9 kehilangan kendali atas Nether Blue Flame untuk sementara. Inilah sebabnya mengapa Martial Saint tingkat ke-9 akan mendapat serangan balik dari Nether Blue Flame. Dalam sekejap, kedua ahli bela diri itu langsung jatuh ke angin di bawah serangan Luo Chen, dan tidak dapat lagi menimbulkan ancaman bagi Luo Chen. Zhang Qingxi di samping melihat secerca kemegahan di matanya, tetapi wajahnya sedikit lebih khawatir. Jika pertempuran hari ini terungkap, reputasi Luo Chen di benua Qiankun niscaya akan semakin kuat, tetapi dengan cara yang sama, kekuatan-kekuatan yang memusuhi Sekte Pedang tidak akan pernah melihat seorang jenius seperti itu tumbuh dewasa. Oleh karena itu, Zhang Qingxi sangat jelas bahwa jika pertempuran hari ini tersebar, itu mungkin tidak bermanfaat bagi Luo Chen. Luo Chen hari ini adalah duri di mata kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Jika Luo Chen menunjukkan kekuatan yang luar biasa, mungkin akan ada monster tua yang tidak tahu malu yang secara pribadi akan membunuh Luo Chen secara pribadi untuk menghindari masalah di masa depan. Jika monster-monster tua itu berakhir, He Tan mungkin tidak dapat melindungi Luo Chen. Jangan khawatir, aku sudah memikirkannya. Melihat ekspresi Zhang Qingxi, Luo Chen berkata sambil tersenyum. Ketika He Tan mengambil tindakan, ruang di sekitarnya telah disegel. Ketiga orang ini tidak dapat menyampaikan pesan apapun. Pertempuran hari ini hanya diketahui oleh kita. Dunia luar hanya akan berpikir bahwa orang-orang ini dipenggal oleh ahli pedang, dan tidak akan memikirkan saya. Berbicara tentang ini, wajah Luo Chen juga sedikit lebih aneh, dan dia berkata dengan emosi, saya harus berterima kasih kepada ketiga orang ini karena telah memilih lokasi penyergapan saya di luar gerbang Gunung Jianzhong. Kalau tidak, saya benar-benar akan. Orang-orang tua itu mungkin mengincar mereka, dan beberapa monster tua yang tidak tahu malu akan datang sendiri. Wajah Zhang Qingxi tampak sedikit lebih baik ketika dia mendengar ini, tetapi dia juga mengerti dalam hatinya bahwa Luo Chen hanya menghiburnya dengan mengatakan ini. Para pejabat senior kuil pembunuhan dan Ling Suege mengetahui bahwa semua pembunuh yang datang untuk membunuh Luo Chen telah tewas. Bahkan jika ada spekulasi bahwa Master Jianzhong telah maju, tidak mungkin untuk membiarkan Luo Chen pergi begitu saja. Gelombang pembunuh ini gagal,
dan pasti ada pembunuh yang lebih kuat. Dalam gelombang pembunuh ini, sudah ada Master Saint King. Jika ada lebih banyak pembunuh untuk menyergap Luo Chen, saya khawatir akan ada Saint. Keberadaan alam utama, bahkan monster tua dari alam legendaris tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Luo Chen secara alami mengetahui hal-hal ini, tetapi dia tidak terlalu peduli. Para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Jika ada monster tua di alam legendaris yang benar-benar keluar dari medan, keberadaan batu bara hitam dan gulungan teleportasi titik tetap, dia dapat sepenuhnya keluar dari perangkap. Pada saat itu, kekuatan di belakang monster tua itu akan mengantar balas dendamnya yang berdarah. Terutama sebagai putra suci Sekte Pedang, statusnya di Sekte Pedang sangat tinggi. Dia dapat memobilisasi sebagian besar kekuatan Sekte Pedang, dan itu sudah cukup untuk memberi Luo Chen kepercayaan diri untuk bersaing dengan banyak kekuatan teratas di daratan. Terlebih lagi, selain Jianzong, dia dan orang tua antik dari ras Roh Kudus juga memiliki beberapa persahabatan. Jika benar bahwa saat kritis itu, Luo Chen mungkin tidak dapat mengundang monster tua dari ras Roh Kudus untuk membayar harganya. Jadi Luo Chen tidak peduli dengan monster tua itu yang keluar dari permainan secara langsung, karena baginya, monster tua itu yang keluar dari permainan secara langsung hanyalah cara untuk membiarkannya menyia-nyiakan metode penyelamatan hidup. Selain itu tidak dapat menyebabkan kerugian baginya sama sekali. Ketika Luo Chen sedikit terganggu, orang suci bela diri tingkat 7 yang dilukai oleh Luo Chen dengan aura pedang pembunuh telah memusnahkan keinginan Kendo pembunuh di lukanya. Namun, meskipun keinginan untuk membunuh Kendo telah dimusnahkan di lukanya, wajah orang bijak seni bela diri tingkat 7 juga menjadi sangat pucat. Jelas, tidak mudah baginya untuk memusnahkan keinginan untuk membunuh Kendo. Kesempatan bagus. Orang bijak bela diri tingkat 7 sedikit gembira ketika dia melihat Luo Chen, dia diam-diam senang, dan dia menghela napas kuat, memadatkan beberapa esensi sejati di tubuhnya, dan kemudian berubah menjadi aliran cahaya untuk bergegas menuju Luo Chen. Xiao Chen, hati-hati. Zhang Qingxi telah memperhatikan situasi di sekitarnya dan segera mengingatkannya. Ketika Luo Chen mendengar suara Zhang Qingxi, dia dengan cepat kembali sadar, melambaikan embrio pedang di tangannya, dan tirai pedang yang tidak dapat dipecahkan langsung terbentuk, melindunginya di dalamnya. Pada saat yang sama, pedang ki pembunuh terbang keluar dari Luo Shen dan Tian, dan menebas ke arah orang bijak bela diri tingkat 7. Wajah orang suci bela diri tingkat 7 sedikit berubah. Dia telah mengalami kekuatan pedang pembantai Qi, dan dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Chen akan dapat meluncurkan serangan sekuat itu satu demi satu. Belati pendek di tangannya bersinar dengan cahaya dingin, dan orang bijak bela diri tingkat 7 menggertakkan giginya, dan warna tekad melintas di matanya, dan dia bergegas menuju Luo Chen sedikit lebih cepat. Dia benar-benar berencana untuk menukar nyawanya dengan Luo Chen secara langsung. Bahkan jika pedang pembunuh Luo Chen cukup untuk membunuhnya, begitu serangannya mengenai Luo Chen, itu juga bisa membunuh Luo Chen. Melihat gerakan orang bijak bela diri tingkat 7, ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah, dan dia melangkah maju dengan langkah kecil di bawah kakinya. Seluruh orang itu menyapu beberapa kaki ke samping, mengeluarkan serangkaian bayangan dimanapun dia lewat. Sejauh menyangkut Luo Chen, dia tidak harus melawan orang bijak bela diri tingkat 7 secara langsung. Selama dia menghindari pukulan putus asa dari orang bijak bela diri tingkat 7, itu sudah cukup untuk sepenuhnya membangun kemenangan. Sekarang satu-satunya hal yang dapat menjadi ancaman bagi Luo Chen adalah Martial Saint tingkat ke-7 yang bergegas ke arahnya. Raja Saint tingkat ke-9 dikunci oleh Heitan, dan dia tidak berani mengambil tindakan apapun. Adapun Martial Saint tingkat ke-9, di bawah serangan balik api halus dan api biru neter, dia sudah tidak dapat melindungi dirinya sendiri, dan dia tidak dapat mengambil tindakan terhadap Luo. Debu menyerang. Oleh karena itu, sejauh menyangkut Luo Chen, selama Martial Saint tingkat ke-7 dapat dipecahkan, dia akan sepenuhnya tak terkalahkan. Dan Martial Saint tingkat ke-7 juga mengetahui hal ini. Melihat gerakan Luo Chen, Martial Saint tingkat ke-7 sebenarnya terbakar dengan api berwarna darah, dan napasnya sendiri dengan cepat melonjak, tetapi dia masih bisa melihat kulit berwarna darah itu langsung berubah menjadi pucat, dan kemudian dengan cepat mengering. Ini adalah teknik rahasia yang dimilikinya untuk mengorbankan vitalitas dan darah sebagai ganti kekuatan yang meroket dalam waktu singkat. Biayanya sangat tinggi, tetapi sekarang adalah saatnya nyawa dipertaruhkan. Tentu saja, orang bijak bela diri tingkat 7 tidak akan meninggalkan apapun, tangan. Bagaimanapun,
energi ki dan darah dikonsumsi secara berlebihan, dan itu dapat dibuat dengan harta surga, materi, dan bumi. Bahkan jika fondasinya terluka, itu akan tetap bertahan. Tetapi jika dia tidak berjuang keras, dia hanya perlu dipenggal. Apakah itu memotong ekor untuk bertahan hidup atau jatuh di tempat, orang bodoh dapat membuat pilihan yang tepat. Melihat aura seni bela diri tingkat 7 melonjak, ekspresi Luo Chen juga menjadi sedikit serius. Dalam waktu singkat, aura orang bijak bela diri tingkat 7 itu telah menembus level orang bijak bela diri dan melangkah ke ranah Raja Suci. Bahkan jika itu karena kurangnya energi dan darah dan dampak dari luka-lukanya, kekuatan yang dia keluarkan mungkin tidak dapat benar-benar mencapai level Raja Suci, tetapi itu cukup untuk menimbulkan ancaman bagi Luo Chen. Dan yang paling penting adalah bahwa setelah kekuatannya meroket, kecepatan orang bijak bela diri tingkat 7 telah mencapai tingkat yang sangat berlebihan, bahkan Luo Chen tidak yakin untuk mengandalkan langkahnya untuk menghindari serangannya. Mengambil napas dalam-dalam, wajah Luo Chen memperoleh sedikit lebih banyak keteguhan, dan tubuhnya melonjak liar, membentuk penghalang yang kokoh di sekelilingnya. Karena kamu tidak bisa bersembunyi. Jangan bersembunyi. Luo Chen tampak tegas, menatap sosok yang bergegas ke arahnya, dengan niat untuk bertarung bangkit. Pukulan penyelamat hidup orang bijak bela diri tingkat 7 ini luar biasa kuat dan sangat mengancamnya. Sedikit kecerobohan mungkin menyebabkan dia kehilangan tangan belakang yang menyelamatkan hidup, tetapi dengan cara yang sama, itu juga merupakan hal yang sangat besar baginya. Kesempatan. Di bawah tekanan seperti itu, dia kemungkinan besar akan langsung menembus Kaisar Bela Diri tingkat ke-9 dan menginjakkan kaki di ranah Kaisar Bela Diri. Kita harus tahu bahwa ada celah besar antara Kaisar Wu dan Kaisar Wu. Meskipun melangkah dari ranah Kaisar Wu ke level Kaisar Wu, meskipun tidak sepenuhnya terlahir kembali, itu sudah cukup untuk membuat kekuatanmu melambung. Luo Chen sekarang mampu bersaing dengan Wu Sheng yang kuat, dan jika dia melangkah ke ranah Kaisar Wu, dia dapat sepenuhnya menyerang Wu Sheng yang kuat. Sebagian besar Wu Sheng yang kuat tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Jangan bersembunyi. Senyum mengerikan muncul di wajah keriput seniman bela diri tingkat 7, dan di rongga mata yang cekung, niat membunuh yang mencengangkan mekar di pupil mata yang berlumpur. Belati di tangannya menebas lurus ke bawah dan berubah menjadi bayangan belati di langit, dan di mana setiap bayangan berlalu, retakan di ruang gelap menghilang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tetapi betapa tajamnya persepsi setiap orang yang hadir, meskipun retakan ruang yang sekilas tersembunyi, itu tidak dapat luput dari mata semua orang. Zhang Qingxi tidak dapat menahan rasa khawatirnya. Ia dapat merobek ruang, bahkan jika ia hanya menghancurkan ruang, celah ruang yang terpotong tidak dapat bertahan bahkan sedetik pun, tetapi itu cukup untuk menunjukkan bahwa serangan orang bijak bela diri tingkat 7 telah mencapai tingkat Raja Suci. Meskipun bagi seniman bela diri, 3 alam orang suci bela diri, Raja Suci, dan Tuan Suci secara kolektif disebut sebagai 3 orang suci, celah antara ketiga alam ini seperti Tianyuan. Di 3 alam suci, setiap kenaikan adalah perubahan yang terlahir kembali. Bahkan jika bakat Luo Chen luar biasa, ia dapat bersaing dengan Kaisar Bela Diri di Kaisar Bela Diri tingkat 9, tetapi bahkan jika Luo Chen menginjakkan kaki di Kaisar Bela Diri tingkat 9, akan sulit untuk bersaing dengan yang kuat di alam Raja Suci. Paling-paling, ia dapat bertahan untuk waktu yang singkat. Ingin mengalahkan pembangkit tenaga listrik alam Raja Suci, tetapi itu sama sulitnya dengan mencapai langit. Dan dari sini, kita juga dapat melihat seberapa besar celah antara alam Raja Suci dan alam orang suci bela diri. Meskipun serangan dari ahli bela diri tingkat 7 dapat mencapai level Raja Suci, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilawan oleh orang biasa. Luo Chen memahami hal ini secara alami, matanya menjadi sangat bermartabat, dan mata yang patah itu bergerak dengan tenang, dan dengan cepat mengunci tubuh belati itu di bayangan langit. Luo Chen tahu betul bahwa bayangan itu hanyalah gerakan palsu. Meskipun kekuatannya sama baiknya, ancamannya jauh lebih kecil daripada tubuh belati itu. Gerakan palsu itu sendiri tidak cukup untuk membunuhnya, tetapi jika dia terkena tubuh belati itu, dia harus menggunakan kartu hall penyelamat nyawa. Setelah menarik napas dalam-dalam, tatapan mata Luo Chen menjadi tajam, dan pedang Yuan di tubuhnya dikonsumsi dengan panik. Dalam sekejap mata, pedang Yuan di dantian langsung terkuras. Bahkan dengan pengisian ulang labu Qiankun yang konstan, pedang Yuan di dantian Luo Shen tidak tersisa. Pedang Yuan yang baru saja diisi ulang oleh labu Qiankun bahkan tidak tinggal di dantian Luo Shen bahkan sedetik pun, tetapi langsung dikonsumsi.
Konsekuensi dari konsumsi. Jian Yuan yang gila-gilaan adalah wajah Luo Chen menjadi sangat pucat, dan racun yang telah ditekannya mulai menyebar kemana-mana di tubuhnya. Meskipun Luo Chen memperhatikan bahwa racun itu menyebar, dia tidak memperhatikannya, karena dia tahu betul bahwa pada saat kritis ini, racun itu tidak ada apa-apanya. Jika dia tidak dapat menghentikan serangan orang bijak bela diri tingkat 7, dia akan terluka parah dan sekarat, dan dia akan langsung menyentuh mekanisme perlindungan boneka ganda. Pada saat itu, apakah ada racun itu tidak akan banyak memengaruhinya. Jika dia bisa memblokir serangan dari pendekar bela diri tingkat 7, dia akan memiliki cukup energi untuk menekan racun-racun itu. Aura biru melingkari wajah pucat Luo Chen, membuatnya tampak seperti roh jahat yang keluar dari neraka dengan wajah yang mengerikan. Apakah kamu akan bekerja keras? Melihat keadaan Luo Chen yang tidak normal, pendekar bela diri tingkat 7 itu menjadi sedikit lebih meremehkan di wajahnya yang keriput, dan suaranya serak, sudah terlambat. Saat dia berbicara, belati di tangan sosok itu seperti pelangi panjang yang menembus matahari, dan komet itu menghantam bulan, dan muncul di hati Luo Chen dalam sekejap, membunuh Luo Chen dalam satu gerakan. Ekspresi Luo Chen tetap tidak berubah, dan aura biru di wajahnya membuatnya tampak seperti roh jahat Sura yang keluar dari 6 reinkarnasi. Saat berikutnya, 9 aura pedang pembunuh terbang keluar dari tubuh Luo Chen, menusuk belati itu. Ini adalah metode yang dipilih Luo Chen untuk dihadapi, yaitu, menyerang balik. Luo Chen tahu betul bahwa mengandalkan kekuatannya, dia ingin bertahan melawan serangan Sein King, itu hanyalah fantasi. Satu-satunya cara adalah memilih untuk bertarung langsung dan mencoba membubarkan pertarungan marsial Sein tingkat 7. Hanya dengan cara ini ada kesempatan. Dan keyakinan yang membuat Luo Chen melakukan ini adalah 9 aura pedang pembunuh di dantiannya dan labu semesta yang dapat terus-menerus mengisi ulang pedang di tubuhnya. Pedang pembantai 9 ki mengalir ke hulu, langsung mengenai belati yang diayunkan oleh orang bijak bela diri tingkat 7. Tabrakan yang tajam terdengar, saat berikutnya, dampak energi yang dahsyat langsung merobek rumput di sekitarnya, memunculkan remah-remah langit. Zhang Qingxi, yang berada di pinggir lapangan, bahkan tidak dapat berdiri dengan kokoh di bawah dampak energi yang dahsyat ini. Dia terhantam batu besar di dada dan perutnya, dan segera menyemburkan darah, wajahnya pucat. Untungnya, Heitan memperhatikan situasi di sini, dan segera mengambil tindakan untuk memblokir serangan bagi Zhang Qingxi. Kalau tidak, Zhang Qingxi mungkin tidak terluka dalam pembunuhan kuil pembunuhan dan pembunuh Ling Suege. Sebaliknya, Luo Chen akan melawan orang bijak bela diri tingkat 7. Terluka parah oleh dampaknya, gerakan mengerikan yang meletus di gerbang gunung secara alami tidak mungkin bagi Jianzong untuk tidak menyadarinya. Di dalam sekte pedang, suara yang tidak disebutkan namanya yang sedang berkhotbah berhenti, dan persepsinya langsung menutupi gerbang gunung, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Berani sekali, beraninya melakukan pembunuhan di wilayah sekte pedangku. Suara marah Wu Ming bergema di seluruh sekte pedang, dan saat berikutnya, sosok Wu Ming menghilang. Jianzong tingkat tinggi yang tenggelam dalam kondisi kultivasi juga dengan cepat terbangun, merasakan gerakan abnormal di gerbang gunung, dan dengan cepat membuka keterampilan tubuhnya, bergegas menuju gerbang gunung dengan wajah besi. Seseorang bahkan berani bergerak di gerbang gunung sekte pedang, yang jelas tidak menempatkan sekte pedang di matanya. Terlebih lagi, di gerbang gunung, mereka juga merasakan keinginan membunuh pedang yang familiar. Di benua semesta saat ini, hanya Luo Chen yang memiliki keinginan membunuh pedang. Luo Chen dan Ren bertarung di gerbang gunung Jianzong, ini sudah cukup untuk membangkitkan niat membunuh Jianzong tingkat tinggi. Belum lagi pembunuhan di wilayah sekte pedang, ternyata itu adalah Tianjiao sekte pedang yang paling menonjol. Ini benar-benar menghancurkan fondasi sekte pedang. Mengikuti tindakan Jianzong tingkat tinggi, sekelompok murid Jianzong bereaksi cepat dan bergegas menuju gerbang gunung. Meskipun mereka tidak dapat langsung memahami identitas lawan di gerbang gunung seperti Jianzong tingkat tinggi, mereka dapat mendeteksi pergerakan dari gerbang gunung. Pada saat ini, sekelompok murid Jianzong juga tampak jelek, dan bergegas menuju gerbang gunung. Seseorang membuat masalah di luar gerbang gunung Jianzong. Ini jelas memprovokasi Jianzong. Sebagai murid sekte pedang, mereka telah berbagi kehormatan dan aib dengan sekte pedang untuk waktu yang lama, dan tentu saja tidak mungkin untuk mengabaikan mereka saat ini. Tak lama kemudian, sekelompok pendekar pedang dan murid tingkat tinggi bergegas ke sekitar gerbang gunung,
dan melihat orang tak bernama yang telah tiba di sini sejak lama dan Luo Chen dan yang lainnya yang sedang bertarung dengan mereka. Raja Sein tingkat ke-9 masih ditatap oleh He Tan, tetapi setelah melihat kemunculan Wu Ming, He Tan langsung mengambil kembali Long Wei, menjaga Zhang Qingxi di samping, dan tidak berpartisipasi dalam pertempuran lagi. Meskipun tidak ada ancaman dari He Tan, Raja Sein tingkat ke-9 masih tidak berani mengambil tindakan apapun, karena sekarang leluhur muda Sekte Pedang yang masih di atas He Tan yang sedang menatapnya, pembangkit tenaga listrik puncak alam leluhur tidak diketahui. Dan orang bijak bela diri tingkat 7 itu masih bertarung dengan Luo Chen untuk hidupnya, kedua belah pihak telah sepenuhnya mengesampingkan segalanya, hanya ingin merobek serangan lawan dan membunuh pihak lain. Adapun orang bijak bela diri tingkat 9 lainnya, di bawah serangan balik Nether Blue Flame, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Dia hanya bisa menyaksikan pertempuran dari pinggir lapangan, mencoba menekan Nether Blue Flame yang gelisah, dan tidak bisa memberikan bantuan apapun untuk pertempuran itu. Xiao Zhu, apakah kita ingin bergerak? Melihat Zhang Qingxi yang berwajah pucat, mata tetua Wan Hua Feng Yun Jin melesat membunuh, Ling Suege dan pembunuh kuil pembunuhan melukai kekasihnya di gerbang Gunung Jianzhong. Jika bukan karena sedikit alasan, Yun Jin akan membunuhnya dengan pedang. Paviliun Siang Ling Sui dan kediaman kuil pembunuhan. Namun, Yun Jin dapat menjadi tetua Jianzhong Wan Hua Feng. Sebagai salah satu tetua inti Jianzhong, dia secara alami tidak mudah dipengaruhi oleh amarah. Dia segera menekan niat membunuh di dalam hatinya, menoleh dan bertanya kepada Wu Ming. Tidak perlu, Wu Ming menggelengkan kepalanya, matanya tertuju pada Luo Chen, matanya dipenuhi dengan kelegaan. Meskipun Luo Chen dan orang bijak bela diri tingkat 7 masih sangat cemas sekarang, dia sudah dapat melihat beberapa petunjuk dengan penglihatannya. Adik laki-lakiku benar-benar tidak terduga. Wu Ming mendesah diam-diam di dalam hatinya, tatapannya jatuh pada Raja Suci tingkat ke-9, tanpa ekspresi apapun di wajahnya, tetapi itu membuat Raja Suci tingkat ke-9 tampak berada di dalam sangkar yang dibentuk oleh pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak berani membuat gerakan apapun. Adapun para tetua sekte pedang lainnya, mereka masih bisa tetap tenang, tetapi jika Anda melihat lebih dekat, Anda masih dapat melihat warna kekhawatiran yang tersisa di mata para tetua sekte pedang itu. Namun, tetua Jianzhong mampu menahan guncangan di hatinya secara paksa karena keraguannya tentang statusnya dan menjaga ketenangan di permukaan, tetapi para murid Jianzhong di sekitarnya tidak dapat melakukannya. Banyak murid sekte pedang menatap Luo Chen, mata mereka membelalak, seolah-olah melihat monster. Jika aku ingat dengan benar, terakhir kali putra suci kembali ke sekte, sepertinya itu hanya kultivasi Raja Wu. Seorang murid sekte pedang tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, ini belum setahun, kan? Sang Suci sudah menjadi kaisar bela diri tingkat ke-9. Dalam waktu kurang dari setahun, dari alam Raja bela diri ke kaisar bela diri tingkat 9, bakat ini benar-benar mengejutkan. Terlebih lagi, para murid sekte pedang ini dapat merasakan aura mengerikan yang terpancar dari Sang Suci bela diri tingkat 7 yang saat ini sedang melawan Luo Chen, yang jelas merupakan orang kuat yang kultivasinya telah mencapai alam Sang Suci bela diri. Dan menilai dari aura yang dipancarkannya, dia jelas merupakan seorang bijak bela diri tingkat tinggi. Kamu harus tahu bahwa bahkan jika kamu melihat benua semesta, orang bijak bela diri tingkat tinggi mampu menggunakan kata kuat. Namun, seorang bijak bela diri tingkat tinggi yang jelas telah melakukan teknik terlarang dan melonjak dalam kekuatan dipaksa untuk bertarung demi hidupnya dengan Luo Chen, yang hanya memiliki kaisar bela diri tingkat 9, dan tampaknya Luo Chen berada di atas angin. Kekuatan junior Brother Luo lebih kuat lagi. Di antara kerumunan, Sein Sekte Pedang Zhang Xian tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat dia melihat Luo Chen yang berlumuran darah. Meskipun Luo Chen terlihat menyedihkan sekarang, dia dapat menggunakan basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat 9 untuk bersaing dengan keberadaan yang sangat dekat dengan level Sein King. Bahkan jika Luo Chen dikalahkan, dia cukup bangga, belum lagi Luo Chen bahkan samar-samar mendudukinya sekarang. Diunggulkan, orang bijak bela diri tingkat 9 di sana seharusnya telah diselesaikan oleh junior Brother Luo, kan? Pandangan Ji Chen tertuju pada orang suci bela diri tingkat ke-9 yang dibalas oleh api biru Nether, dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya merasakan napas api halus yang dimiliki oleh junior Brother Luo pada orang itu. Saya juga menyadarinya, Zhang Xian mengangguk, tampak sedikit emosional, dengan kekuatannya sendiri.
saya dapat bersaing dengan orang bijak bela diri tingkat 9 dan orang bijak bela diri tingkat 7, sehingga satu orang benar-benar kehilangan efektivitas tempur, memaksa yang lain untuk menggunakan larangan. Melawan hidup dan mati, kekuatan junior brother Luo kita saat ini benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa. Wajah para murid Jianzong di sekitarnya dipenuhi dengan keterkejutan. Mereka tidak berpikir bahwa Zhang Xian dan Ji Chen melebih-lebihkan fakta, karena mereka memperhatikan bahwa ketika Ji Chen berbicara, beberapa tetua mengangguk dengan jelas, tampaknya menyetujui apa yang dikatakan Ji Chen. Luo Chen dan Zhang Qingxi tentu saja tidak akan menyadari para pemimpin tingkat tinggi Jianzong dan murid-murid Jianzong yang tiba-tiba muncul di sekitarnya. Namun, Luo Chen telah mencapai titik kritis sekarang, dan dia sama sekali tidak dapat diganggu. Meskipun dia berada di atas angin untuk sementara dengan aura 9 pedang pembunuh, semua ini didasarkan pada aura besar yang tersimpan di Labu Qiankun. Tanpa dukungan Labu Qiankun, dia tidak akan mampu mempertahankan postur yang tertekan sejak lama, dan dia akan ditusuk di jantung oleh belati itu. Dan bahkan jika dia memiliki harta yang luar biasa seperti Labu Qiankun, dia dapat terus-menerus mengisi kembali esensi sejati yang telah usang di dalam tubuhnya, tetapi esensi sejati ini juga mengharuskannya bekerja keras untuk memobilisasi dan mempertahankan serangan 9 pedang pembunuh. Oleh karena itu, Luo Chen tidak perlu khawatir tentang konsumsi esensi sejati, tetapi konsumsi kekuatan dan energi jiwa adalah nyata. Sekarang Luo Chen hanya mendukungnya dengan kemauannya sendiri, itu tergantung pada apakah orang bijak bela diri tingkat 7 tidak dapat menahannya atau dia tidak dapat menahannya. Namun, satu-satunya hal yang membuat hati Luo Chen sangat tenang adalah kemunculan orang tak bernama itu. Luo Chen percaya bahwa dengan penglihatan dan kekuatan orang tak bernama itu, tidak sulit untuk membantunya menghentikan orang bijak bela diri tingkat 7 di saat kritis, sehingga dia tidak perlu khawatir akan gagal bertahan pada akhirnya, yang akan mengarah pada penggunaan kartu Hall penyelamat nyawa. Orang bijak bela diri tingkat 7 itu juga memperhatikan Jianzong yang kuat muncul di sekitarnya, wajahnya menjadi lebih buas, api berwarna darah yang berdenyut di sekujur tubuhnya menjadi lebih berkobar, dan kulit yang telah menjadi kering dan keriput karena teknik terlarang itu retak dengan cepat. Naik seperti mayat bertahun-tahun, tampak sangat mengerikan. Para tetua sekte pedang di sekitarnya berkumpul dan ingin bergerak, tetapi mereka dihentikan oleh Wu Ming. Leluhur kecil, Lu Ming, Ketua Balai Penegakan Hukum, memiliki beberapa keraguan di matanya, dan mengalihkan pandangannya ke Wu Ming. Dia tidak percaya bahwa Wu Ming tidak dapat melihat situasi orang bijak bela diri tingkat 7 itu. Jelas ada keinginan untuk mati, dan dia ingin Luo Shen. Jika petapa bela diri tingkat 7 sebelumnya menghentikan teknik terlarang tepat waktu, itu hanya akan merusak fondasinya, dan dengan beberapa harta surga, material, dan bumi yang dapat menggantikan kekuatan darah dan darah, itu akan dapat kembali ke puncak dalam waktu singkat. Sekarang petapa bela diri tingkat 7 itu telah secara langsung melepaskan harapan untuk bertahan hidup, membakar kekuatan darah dan sisa umur sebagai ganti kekuatan yang kuat, dan ingin mati bersama Luo Chen. Adik muda bisa mengatasinya, kata Wu Ming dengan nada tenang, terlebih lagi, ini juga merupakan kesempatan bagi adik muda. Jika dia diganggu, saya khawatir dia tidak akan menemukan kesempatan seperti itu di masa depan. Mendengar kata-kata Wu Ming, meskipun para tetua sekte pedang di sekitar masih sedikit khawatir, bagaimanapun juga, mereka menahan keinginan untuk menyerang dan mengarahkan pandangan mereka pada Luo Chen. Namun, para murid Jianzong di sekitar tidak bisa lagi tetap tenang. Di bawah tatapan mereka, setelah orang kuat yang bertarung dengan Luo Chen dengan tidak bermoral menggunakan teknik terlarang, aura yang keluar dari tubuhnya telah mencapai tingkat Raja Suci, dan gelombang mengerikan yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan membuat ruang menjadi terdistorsi, retakan ruang terus muncul, dan mereka tertutup dalam sekejap. Ini dengan jelas menunjukkan bahwa kekuatan orang kuat yang bertarung melawan Luo Chen telah sepenuhnya mencapai tingkat Raja Suci. Dalam hal ini, Wu Ming masih merasa bahwa Luo Chen dapat mengatasinya. Dengan basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, menghantam pembangkit tenaga listrik alam Guru Suci, rekor yang sangat mengejutkan, bahkan di era ini, hanya ada beberapa contoh. Dan contoh-contoh itu, tanpa kecuali, semuanya adalah comeback berdasarkan harta karun tirani. Dan mereka tidak menemukan harta karun apapun di tubuh Luo Chen, kecuali bahwa embrio pedang di tangan Luo Chen hampir tidak dianggap sebagai harta karun, tidak ada fluktuasi harta karun aneh lainnya di tubuh Luo Chen sama sekali.
Dapat dikatakan bahwa Luo Chen berhadapan langsung dengan yang kuat sepenuhnya mengandalkan kekuatannya sendiri. Rekor seperti itu tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mengejutkan. Wu Ming secara alami memperhatikan mata di sekitarnya dan keraguan serta keterkejutan di mata para pengikut Sekte Pedang, tetapi dia tidak banyak bicara, hanya menatap sosok Luo Chen, dengan beberapa harapan di matanya. Dia mampu merasakan harta karun rahasia di cincin semesta Luo Chen yang terus-menerus melengkapi esensi sejati Luo Chen yang dikonsumsi berlebihan, jadi dia tidak khawatir Luo Chen akan berada dalam bahaya karena habisnya esensi sejatinya. Tanpa khawatir tentang konsumsi Yuan sejati, ini tidak diragukan lagi merupakan pengalaman yang sangat baik bagi Luo Chen. Terutama pertempuran ini sudah cukup untuk kekuatan jiwa dan kemauan Luo Chen untuk ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, penguasaan Luo Chen atas teknik rahasia Tao Pintu itu mungkin juga meningkat ke tingkat. Ya, Wu Ming telah mengenali detail energi pedang pembunuh yang digunakan Luo Chen. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat yang telah menginjakkan kaki di puncak alam leluhur. Meskipun teknik rahasia Tao seperti jiwa patah dan 9 tebasan tersembunyi, itu ada di mata orang-orang kuat ini. Itu bukan rahasia. Apakah kamu sudah putus asa? Tatapan mata Luo Chen jatuh pada orang bijak bela diri tingkat 7, dan dia menarik napas dalam-dalam, yang juga merupakan esensi sejati yang mengalir deras di tubuhnya. Mengikuti gerakan Luo Chen, cincin semesta di tangannya tiba-tiba meledak, dan labu semesta terbang keluar dari cincin semesta dan tergantung terbalik di atas kepalanya. Aura murni berubah menjadi semburan dan disuntikkan langsung ke tubuh Luo Chen. Dan ki spiritual itu baru saja mengalir melalui meridian tubuh Luo Chen dan memasuki dantian, mereka langsung diekstraksi oleh Luo Chen untuk mempertahankan ki pedang pembunuh 9, dan tidak tinggal di dantian Luo Chen bahkan sedetik pun. Di bawah dampak energi spiritual yang mengerikan ini, bahkan jika meridian di tubuh Luo Chen sangat kuat, mereka telah diregangkan hingga batasnya, dan bahkan beberapa retakan yang tidak dapat dicari telah muncul di meridian. Dapat diperkirakan bahwa bahkan jika Luo Chen memenangkan pertempuran ini, waktu yang dibutuhkan untuk penyembuhan dan pelatihan setelahnya tidak akan pernah singkat. Ternyata mengandalkan harta karun rahasia yang dapat menggantikan esensi sejati, kupikir kau benar-benar cukup mempesona untuk dapat menggunakan Kaisar Bela Diri tingkat 9 untuk melawan Raja Suci yang kuat. Melihat labu Qiankun di atas kepala Luo Chen, orang bijak bela diri tingkat 7 itu memasang senyum mengerikan di wajahnya yang keriput, dan cahaya redup melintas di matanya yang berlumpur, suaranya serak. Luo Chen tidak berbicara, dia tidak menyangka bahwa labu Qiankun akan terungkap kepada orang lain, tetapi dia tidak bisa peduli pada saat ini. Selain itu, terungkapnya labu Qiankun mungkin bukan hal yang baik baginya. Bagaimanapun, seorang jenius yang menggunakan Kaisar Bela Diri tingkat ke-9 sebagai serangan balik terhadap pembangkit tenaga listrik Raja Suci dan seorang jenius yang menggunakan Kaisar Bela Diri tingkat ke-9 sebagai harta karun rahasia untuk menyerang balik pembangkit tenaga listrik Raja Suci, keduanya membawa rasa krisis yang sama sekali berbeda. Yang terakhir mungkin membuat banyak orang iri, tetapi selain dari kekuatan yang memusuhi Sekte Pedang, kekuatan lain tidak akan terlalu peduli. Tetapi yang pertama benar-benar cukup untuk menarik perhatian kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, dan saya tidak sabar untuk menyingkirkannya. 9 pedang pembantai Qi memblokir ruang di sekitar petapa bela diri tingkat 7. Bahkan jika basis kultivasi petapa bela diri tingkat 7 melonjak, itu tidak dapat menembus blokade pedang pembantai Qi. Itu hanya bisa melawan pedang pembantai Qi, dan tidak dapat melewati pedang pembantai Qi dan melukai Luo Chen. Saya ingin melihat apakah Anda bertahan sampai saya kehabisan kekuatan atau jika saya merobek pertahanan Anda terlebih dahulu. Petapa bela diri tingkat 7 secara alami juga memperhatikan ini, dan meraung dengan suara serak ketika Luo Chen dan pendekar bela diri tingkat 7 bertarung hidup dan mati, kegembiraan di mata tanpa nama di samping menjadi lebih intens. Karena dia telah memperhatikan bahwa 9 aura pedang pembunuh yang telah dipotong Luo Chen secara bertahap menjadi lebih tajam, aura pedang yang awalnya sangat membunuh menjadi lebih tajam, seolah-olah bahkan dunia dapat dipotong. Bahkan keinginan kendo pembunuh yang mengelilingi Luo Chen telah menjadi lebih murni dan lebih matang. Jika keinginan membunuh kendo yang dimiliki Luo Chen sebelumnya hanya sebuah perkenalan, dia sekarang telah mencapai ranah keinginan kendo Xiao Cheng. Zhang Qingxi dan Luo Chen belum bersama untuk waktu yang singkat, dan mereka juga memperhatikan sedikit perubahan pada tubuh Luo Chen, dan wajahnya yang sedikit pucat tidak dapat menahan senyum lebih banyak. Anak ini benar-benar tidak terduga,
He Tan juga mendesah dengan suara rendah dengan kilatan kemegahan di matanya. Meskipun ia tahu betapa menakjubkan bakat Luo Chen, dan telah melihat peningkatan Luo Chen yang hebat seolah-olah ia akan berhenti, tetapi sebagai binatang kontrak yang mendominasi alam, penjaga ruang, kejeniusan yang telah dilihatnya dapat dikatakan sebagai jumlah yang sangat banyak. Dan di antara para jenius itu, tidak ada kekurangan penjahat yang mempesona yang lebih menakjubkan daripada Luo Chen. Mereka adalah bakat yang tak tertandingi yang benar-benar dapat menutupi suatu era dan tidak ada yang dapat menandingi mereka. Bagaimanapun, kecepatan kenaikan Luo Chen sangat cepat, tetapi bagaimanapun juga, ia tidak dapat dibandingkan dengan para penjahat yang lahir di Martial Emperor, yang melangkah ke Martial Sage dalam 10 hari, dan bergegas ke Holy Master Realm dalam 100 hari. Tetapi bahkan bakat-bakat yang sombong itu tidak dapat terus-menerus memberinya kejutan seperti Luo Chen. Meskipun bakat Luo Chen tidak sebanding dengan para penjahat yang mempesona itu, ia selalu mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin ketika itu tidak mungkin, terus-menerus menciptakan keajaiban. Disinilah ia benar-benar menghargai Luo Chen. He Tan dan yang lainnya dapat merasakan perubahan Luo Chen, dan Luo Chen sendiri dan Martial Saint tingkat 7 tentu saja tidak akan tidak menyadarinya. Ini tidak mungkin. Warna yang mengejutkan muncul di mata berlumpur dari seniman bela diri tingkat 7, dan dia meraung dengan suara serak. Di bawah tekanan seperti ini, Luo Chen masih dapat meningkat, kejahatan macam apa ini? Tidak ada yang mustahil, kata Luo Chen dengan tenang. Meskipun wajahnya pucat, tidak ada yang bisa mendeteksi aura Luo Chen yang meningkat. Pedang Ki-9 jalan pembantaian secara bertahap merobek serangan orang bijak bela diri tingkat 7, dan niat membunuh yang ganas tampaknya memadatkan bahkan ruang untuknya, secara langsung menghentikan serangan orang bijak bela diri tingkat 7, dan menuju ke seluruh tubuh. Hasilnya sudah ditentukan, Wu Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata ketika dia melihat pemandangan ini, dengan kelegaan yang mendalam di wajahnya. Para tetua sekte pedang juga menunjukkan senyum lega. Meskipun mereka dapat melihat bahwa Luo Chen berada di atas angin sebelumnya, hati mereka selalu menggantung sebelum kemenangan diputuskan. Sekarang setelah Luo Chen berada di atas angin, hati para tetua Jianzhong juga merasa lega. Seperti yang diharapkan dari junior Brother Luo, Zhang Xian menghela nafas, dan tersenyum pahit, aku benar-benar tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Ji Chen dan Wang Xi di samping juga tidak bisa menahan diri untuk tidak menganggukkan kepala. Sejak klan Roh Kudus dan kelompoknya, ketiganya telah menjalin banyak persahabatan, dan ada banyak pertukaran pada hari kerja. Tentu saja tidak mengherankan bahwa mereka berkumpul bersama pada saat ini. Martial Saint tingkat 7 juga memahami situasinya, cahaya di matanya yang berlumpur dengan cepat menjadi redup, dan api berwarna darah di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lemah. Tak lama kemudian, pedang pembantai 9 jalan Ki langsung menembus tubuh pendekar bela diri tingkat 7, langsung memotong sedikit vitalitas yang tersisa di tubuhnya. Kau menang. Senyum lega muncul di wajah pendekar bela diri tingkat 7 yang keriput dan pecah-pecah. Meskipun dia masih mengerikan, dia bisa melihat rasa lega dan lega. Mungkin baginya, tidak perlu lagi bertarung melawan penjahat seperti itu adalah hal yang baik. Mayat yang keriput itu jatuh ke tanah, menyebabkan kepulan asap dan debu. Luo Chen terdiam sejenak, mengangguk ringan ke arah mayat yang telah kehilangan vitalitas, menoleh untuk melihat orang-orang Jianzhong di samping, dan berkata, orang ini juga seorang pria. Datang dan kubur orang ini dengan beberapa orang. Sengsi, jangan khawatir, serahkan saja ini pada kami. Beberapa murid sekte pedang berjalan keluar dari kerumunan dan berkata dengan hormat kepada Luo Chen. Bakat dan kekuatan Luo Chen telah sepenuhnya menaklukkan mereka, dan mereka tentu saja tidak akan memiliki perlawanan terhadap instruksi Luo Chen. Terlebih lagi, mereka juga melihat pertarungan antara Luo Chen dan pendekar bela diri tingkat 7. Meskipun pendekar bela diri tingkat 7 masih mengenakan kostum kuil pembunuhan, itu tidak memengaruhi mereka untuk melihat pendekar bela diri tingkat 7. Luo Chen mengangguk, dan segera mengalihkan pandangannya ke pendekar bela diri tingkat 9 yang dibalas oleh api biru neter, dengan sedikit kedinginan di matanya. Meskipun dia mengenali pendekar bela diri tingkat 7 yang sedang dia lawan, dia merasa bahwa itu adalah seorang pria, tetapi dia tidak akan melupakan pembunuhan para ahli kuil pembunuhan dan pavilion Ling Sui. Prasyarat untuk mengenali para pembunuh yang membunuhnya adalah bahwa para pembunuh itu telah mati dengan sangat buruk sehingga mereka tidak dapat lagi menimbulkan ancaman apapun kepadanya. Hanya dalam kasus ini, Luo Chen akan memiliki tingkat pengakuan tertentu untuk para pembunuh ini.
Di bawah pengawasan Luo Chen, wajah martial Saint tingkat ke-9 juga menjadi sangat jelek. Di bawah serangan balik Nether Blue Flame dan efek dari api halus, kekuatannya tidak ada habisnya, bahkan jika dia meledak dengan seluruh kekuatannya, dia hanya akan memiliki level Kaisar Wu yang paling tinggi tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen bahkan telah mencapai martial Sage tingkat ke-7 dengan basis kultivasinya. Setelah dia sepenuhnya menggunakan teknik terlarang, kekuatannya bahkan setinggi Sage dari Raja Suci. Tidak sulit, saya bersedia menyerah. Martial Saint tingkat ke-9 menimbang dalam hatinya sejenak, dan kemudian dia benar-benar membuat gerakan yang luar biasa di hadapan semua orang, yaitu, berlutut dan silakan turun. Langkah ini tidak hanya membuat para murid Sekte Pedang di sekitarnya tidak dapat menanggapi, bahkan Luo Chen dan yang lainnya, bahkan Raja Suci tingkat ke-9 yang ditatap oleh orang yang tidak disebutkan namanya, tidak dapat menanggapi. Apa yang kau katakan? Luo Chen segera pulih, mengangkat alisnya, dan berkata dengan ringan. Tuan muda Luo berbakat dan cakap, dan kekuatannya adalah yang terbaik di generasinya. Penjahat itu bersedia mengikuti Tuan Luo sebelum dan sesudah pelana, melakukan yang terbaik sebagai anjing dan kuda. Orang suci bela diri tingkat ke-9 buru-buru berkata setelah mendengar kata-kata itu, dengan senyum yang agak menyanjung di wajahnya. Itu tidak bisa disalahkan padanya, itu adalah kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen sebelumnya yang mengejutkannya. Anda harus tahu bahwa dia telah menyaksikan semua pertempuran dari awal, dan kekuatan yang ditunjukkan Luo Chen telah sepenuhnya memusnahkan hatinya. Pada saat ini, dia tidak mampu untuk berpikir untuk menghadapi Luo Chen. Para murid Sekte Pedang di sekitar gempar, dan bahkan ekspresi tetua Sekte Pedang menjadi sangat aneh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Luo Chen. Xiao Chen, Zhang Qingxi juga tersadar, berjalan ke sisi Luo Chen, tampak sedikit khawatir. Dia takut kepala Luo Chen akan mengambil alih martial Saint tingkat ke-9, belum lagi reaksi Jianzong saat itu, sulit untuk menjamin bahwa martial Saint tingkat ke-9 akan dengan tulus setia kepada Luo Chen. Jika martial Saint tingkat 9 itu berbalik melawannya pada saat kritis, kemungkinan besar Luo Chen akan jatuh ke dalam situasi putus asa. Mendengar perkataan Zhang Qingxi, Luo Chen tersenyum, lalu meremas wajah Zhang Qingxi dengan tangannya yang nakal, dan tertawa pelan, "Jangan khawatir, aku punya akal sehat." Zhang Qingxi melotot ke arah Luo Chen, menepis tangannya yang membuat orang asing itu marah, dan berkata dengan suasana hati yang buruk, "Lalu apa yang akan kau lakukan?" Bajingan ini benar-benar menganiayanya di depan umum. Jika bukan karena melihat penampilan Luo Chen saat ini, itu akan sedikit menyedihkan, dia pasti sudah mencabut pedang suang-suang dan memotongnya. Ketika para murid Sekte Pedang di sekitar melihat gerakan Luo Chen dan Zhang Qingxi, banyak orang merasa sedih. Meskipun sudah lama dikabarkan bahwa hubungan antara Zhang Qingxi, guru Wan Huafeng, dan putra Luo Chen sangat dekat, bagaimanapun juga, banyak orang masih tidak mau mempercayainya. Sekarang setelah mereka melihat pemandangan ini, mereka harus mempercayai rumor di sekte tersebut. Namun, para murid Sekte Pedang ini juga ulet, dan mereka dengan cepat melupakan masalah itu, lalu mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen. Mereka juga ingin tahu apa yang akan dilakukan Luo Chen. Seorang seniman bela diri tingkat Saint bela diri tingkat ke-9, bahkan jika dia melihat benua semesta, dia masih bisa dianggap sebagai orang yang kuat. Orang sekuat itu bersedia untuk menyerah dan mengalah, dan dia bersedia untuk melayani sebagai budak, yang sangat menarik. Bahkan jika Luo Chen berbakat, jika dia dapat menerima pelayan seperti itu akan sangat membantunya. Diperhatikan oleh semua orang, Luo Chen tidak dapat melihat ekspresi apapun di wajahnya, matanya tertuju pada Saint bela diri tingkat ke-9, sudut mulutnya sedikit bengkok, dan ejekan samar melintas. Menyerah, Luo Chen mendengus, matanya penuh dengan penghinaan, "Jangan bilang aku tidak akan menerimamu sebagai penjahat berulang sebagai pelayanku, bahkan jika aku bersedia menerimanya, apa yang dapat kamu lakukan untukku dengan kekuatanmu?" Mendengar kata-kata Luo Chen, para pengikut Sekte Pedang di sekitarnya tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Luo Chen dengan begitu saja menolak efek casting Saint bela diri tingkat ke-9. Bahkan jika kekuatan Luo Chen tidak terduga, seorang petapa bela diri tingkat 9 dapat sepenuhnya mengurus banyak tugas untuknya, sehingga ia tidak perlu terganggu oleh beberapa hal sepele. Namun, Luo Chen begitu sederhana dan rapi sehingga ia bahkan tidak ragu-ragu, sehingga ia langsung menolak penyerahan petapa bela diri tingkat 9.
Tanpa memperhatikan ekspresi para murid sekte pedang di sekitarnya, tatapan Luo Chen jatuh pada Wu Ming dan berkata, "Saudaraku, kedua orang ini akan ditangani olehmu." Wu Ming mengangguk, dan berkata, "Anakmu harus kembali ke sekte untuk sembuh terlebih dahulu, kamu tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini." Dengan penglihatan dan alamnya, wajar saja jika melihat situasi Luo Chen saat ini tidak optimis. Meskipun tidak ada situasi yang mengancam jiwa, jika dia tidak segera beradaptasi, itu dapat menyebabkan kerusakan pada fondasinya. Luo Chen tidak banyak bicara ketika mendengar kata-kata itu, mengangguk pada beberapa tetua Jianzong, dan berjalan menuju bagian dalam Jianzong. Zhang Qingxi buru-buru mengikuti setelah melihat ini, dan mendukung Luo Chen. Segera, kedua sosok itu menghilang dari pandangan semua orang. Setelah Luo Chen dan Zhang Qingxi pergi, He Tan tidak terus tinggal, dan dia membuka lorong spasial, lalu masuk ke dalamnya dan menghilang. Putra Dewa semakin misterius. Zhou Kuang menghela nafas sedikit, tampak sedikit emosional. Ketika kolam pedang Luo Chen memilih pedang, meskipun mereka bertindak sangat mempesona, mereka masih dapat melihat batas Luo Chen. Namun sekarang, mereka tidak dapat lagi melihat Luo Chen. Putra suci ini yang belum lama berada di Jianzong, tampaknya diselimuti awan kabut, dan tidak seorang pun dapat melihat apa yang tersembunyi di dalam kabut. Ya, Yun Jin juga mengangguk, dan mendesah, naga api penyucian jelas telah memasuki alam legendaris, tetapi muncul di sini, menyamar sebagai penjaga anak suci. Aku benar-benar tidak tahu kekuatan di balik anak suci itu. Betapa menakjubkannya itu. Setelah mengatakan ini, Yun Jin berhenti sejenak, melihat ke arah tempat Luo Chen dan Zhang Qingxi pergi, dan mendesah dalam hati. Aku tidak tahu apakah Xier dan Shengzi benar atau salah bersama. Yun Jin tidak memiliki anak di bawah lututnya. Sebagai satu-satunya murid langsung Zhang Qingxi, Yun Jin telah lama menganggap Zhang Qingxi sebagai anaknya sendiri. Sekarang hubungan antara Zhang Qingxi dan Luo Chen begitu dekat, Yun Jin tidak bisa tidak khawatir bahwa bukanlah hal yang baik bahwa Zhang Qingxi dan Luo Chen bersama, dan kemungkinan besar Zhang Qingxi akan terlibat dalam hal-hal yang bahkan mereka tidak dapat ganggu. Zhang Qingxi dan Luo Chen tidak mengetahui pikiran para tetua. Setelah memasuki jangkauan Jianzong, Luo Chen tidak dapat lagi menahan luka di tubuhnya. Dia menyemburkan darah dan seluruh tubuhnya langsung pingsan. Dengan basis kultivasi Kaisar Bela Diri tingkat ke-9, dia menekan seorang petapa bela diri tingkat ke-9 dan memenggal kepala seorang petapa bela diri tingkat 7 yang telah melakukan teknik rahasia dan memiliki kekuatan tempur yang sebanding dengan Raja Suci. Bahkan jika Labu Qiankun terus mengisi kembali pedang Yuan Luo Chen yang habis, sehingga dia tidak perlu khawatir tentang hilangnya Yuan sejati, tetapi bagaimana Luo Chen bisa tidak terluka saat bertarung melawan yang sekuat itu? Terutama setelah petapa bela diri tingkat 7 itu benar-benar berjuang untuk hidup, dalam situasi itu, Luo Chen pasti menderita cedera serius. Sebenarnya, jika bukan karena tekad Luo Chen yang luar biasa, saya khawatir dia akan jatuh ketika bertarung melawan orang bijak bela diri tingkat 7. Alasan mengapa dia bisa bertahan sampai sekarang adalah karena tekad Luo Chen sendiri yang kuat. Wajah Zhang Qingxi berubah, dan dia dengan cepat membantu Luo Chen untuk bersandar padanya. Sungguh, itu jelas di luar gerbang utama, kamu bisa meminta bantuan para tetua, tetapi aku harus melakukannya. Zhang Qingxi mengeluh, membawa Luo Chen langsung ke area terlarang di belakang puncak Wanhua, tempat dia biasanya mundur. Segera, Zhang Qingxi membawa Luo Chen ke area terlarang puncak Jianzong Wanhua. Setelah menelanjangi Luo Chen, Zhang Qingxi langsung melemparkan Luo Chen ke sumber air panas di area terlarang, dan kemudian mengeluarkan sejumlah besar bahan obat dari cincin Qiankun, memurnikan bahan obat dengan esensi sejatinya sendiri, dan memadukan khasiat obat ke dalam sumber air panas. Meskipun Luo Chen jatuh koma, tubuhnya masih menyerap energi dari sumber air panas untuk memperbaiki luka-lukanya. Tak lama kemudian, wajah Luo Chen menjadi sedikit lebih berdarah, tetapi Luo Chen masih dalam keadaan koma, dan dia belum bisa bangun. Zhang Qingxi menghela napas ketika melihatnya, dan berjalan menuju kedalaman area terlarang. Tidak lama kemudian, sosok Zhang Qingxi berjalan keluar dari kedalaman area terlarang. Di tangannya, entah kapan ada spar ekstra terang di spar itu, samar-samar aku bisa melihat cairan roh dengan sedikit niat ungu mengalir perlahan. Saya harap guru tidak akan pingsan karena marah. Zhang Qingxi melemparkan spar di tangannya ke sumber air panas dan bergumam dengan suara rendah. Spar ini disebut Ziling Xuanjing,
itu adalah harta pendamping dari keluarga monster Rache Amethyst Scorpio, dan merupakan barang suci penyembuhan, yang sangat berharga. Bahkan harta karun Yun Broket hanya 3 potong. Yunjin selalu begitu berharga bagi ketiga kristal mendalam Ziling ini, hanya murid langsungnya yang memiliki kesempatan untuk menghubunginya. Saat ini, Ziling Xuanjing digunakan atas inisiatifnya sendiri. Kalau Yunjin tahu, dia tidak tahu bagaimana caranya marah begitu Ziling Xuanjing jatuh ke dalam sumber air panas. Kristal itu langsung mencair, dan magma ungu yang energi dengan cepat menyebar, mewarnai sumber air panas menjadi lavender. Energi yang kaya terkumpul di tubuh Luo Chen, terus-menerus memperbaiki luka-luka Luo Chen. Di bawah aksi Ziling Profound Crystal, aura Luo Chen menjadi semakin tirani, dan tidak ada jejak kelemahan di wajahnya yang awalnya pucat. Pada saat yang sama, aura tirani terpancar dari tubuh Luo Chen. Apakah kamu akan menerobos? Melihat ketidaknormalan yang terjadi pada Luo Chen, Zhang Qingxi hanya sedikit terkejut, dan kemudian kembali tenang. Karena dia sudah menduga terobosan Luo Chen. Lagi pula, setelah pertarungan hidup dan mati seperti itu, jika basis kultivasi Luo Chen tidak tumbuh, apa perbedaan antara bakat dan penampilan Luo Chen yang luar biasa? Sejauh menyangkut Zhang Qingxi, satu-satunya perhatiannya adalah seberapa jauh level kultivasi Luo Chen kali ini. Tepat saat Luo Chen memulihkan lukanya dan menerobos, Zhang Qingxi menjaga hukum di sampingnya. Di gerbang Jianzhong, Wu Ming juga membawa Raja Sein tingkat ke-9 dan Sein bela diri tingkat ke-9 ke Jianzhong. Bagaimana cara menghadapi kedua orang ini? Zhou Kuang menatap para tetua lainnya dan bertanya dengan senyum masam. Meskipun Wu Ming membawa kedua orang itu kembali ke Jianzhong, setelah membawa mereka kembali ke Jianzhong, Wu Ming melemparkan kedua orang itu kepada mereka untuk ditangani, menjadikannya seorang penjaga toko yang mudah ditipu. Raja Sein tingkat ke-9 masih memiliki beberapa nilai. Sedangkan yang lainnya, lemparkan saja ke penjara pedang. Lu Ming terdiam sejenak, dan berkata, tetapi menurutku lebih baik menunggu putra suci itu menyembuhkan lukanya dan menanganinya sendiri. Jiruhai dan para tetua lainnya mengangguk tanpa sadar. Jika mereka mampu bertahan dengan para tetua saat menghadapi Luo Chen sebelumnya, tetapi sekarang mereka telah memperlakukan Luo Chen sebagai orang kuat dari generasi yang sama. Bahkan jika basis kultivasi mereka jauh lebih kuat dari Luo Chen, mereka tahu betul di dalam hati mereka bahwa dengan bakat mempesona yang ditunjukkan oleh Luo Chen mungkin dapat mengejar atau bahkan melampaui mereka dalam waktu kurang dari 10 tahun. Dibandingkan dengan Luo Chen, satu-satunya keuntungan mereka adalah bahwa mereka telah hidup ratusan tahun lebih lama dari Luo Chen. Putra suci seharusnya tidak peduli dengan hal-hal kecil ini, Li Mingyi di samping tiba-tiba berkata. Meskipun dia hanya puncak dari Raja Sein tahap ke-9, dia bahkan belum melangkah ke ranah Sein Lord, tetapi sebagai tetua Biyun Feng, pewaris yang dipilih oleh monster tua Biyun Feng, posisi Li Mingyi di Sekte Pedang tidak rendah. Oleh karena itu, kali ini membahas cara menghadapi dua pembunuh kuil pembunuhan dan pavilion Lingsue, Li Mingyi juga hadir. Aku lupa, Tetua Li dan Sengzi sudah berhubungan lebih lama dari kita. Ketika Jiruhai melihat Li Mingyi, matanya berbinar dan dia berkata, Tetua Li akan mengurus masalah ini, bagaimana? Hubungan pribadi antara Li Mingyi dan Luo Chen tidak buruk. Li Mingyi akan maju dalam masalah ini. Bahkan jika terjadi kecelakaan pada saat itu, Luo Chen tidak akan terlalu khawatir. Tidak diragukan lagi merupakan pilihan yang baik untuk menyerahkan masalah ini kepada Li Mingyi untuk ditangani. Kata-kata tetua agung itu buruk, Li Ming mengutuk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu. Jiruhai baru saja mendorong kentang panas langsung kepadanya, bukankah dia menaruhnya di atas api dan memanggangnya? Meskipun hubungannya dengan Luo Chen memang baik, jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, tidak mungkin untuk menjamin bahwa dia tidak akan meninggalkan dendam di hati Luo Chen. Menurut pendapatku, akan lebih baik jika tetua Yunjin menangani masalah ini. Li Mingyi langsung melemparkan kentang panas itu kepada Yunjin, sambil tersenyum, hubungan antara gadis di Qingxi dan putra suci itu tak tertahankan. Tetua Yunjin adalah gadis di Qingxi. Guruku, putra suci tentu tidak akan mempermalukan tetua Yunjin. Wajah Yunjin berubah gelap. Sebelum dia sempat berbicara, para tetua lainnya juga setuju. Adik perempuan, masalah ini akan ditangani olehmu. Jiruhai juga mengalihkan pandangannya ke Yunjin ketika dia melihatnya, dan membuat keputusan akhir. Wajah Yunjin gelap, tetapi dia hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya. Para tetua lainnya langsung merasa lega, dan tubuh mereka menghilang dalam sekejap,
hanya menyisakan Yunjin dan dua pembunuh yang basis kultivasinya disegel. Kedua pembunuh dari kuil pembunuhan dan paviliun Lingsue melihat ekspresi Yunjin yang seolah memakan orang, dan jantung mereka berdebar-debar, dan mereka menyusut tanpa sadar. Mau mati atau hidup, Yunjin menatap kedua pembunuh itu dengan senyum menyeringai di wajahnya. Kedua pembunuh itu menelan ludah mereka dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Sekarang karena basis kultivasi mereka sepenuhnya dilarang, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Jika mereka membuat marah Yunjin, yang tampaknya berada di ambang ledakan, mereka akan berakhir lebih buruk daripada kematian. Itu bagus. Yunjin mengangguk dan berkata dengan suara dingin, aku punya sesuatu untuk kalian lakukan, selama kalian melakukannya dengan baik, kalian akan diberi hadiah, jika kalian tidak melakukannya dengan baik. Yunjin tidak mengatakan kata-kata berikut, tetapi kedua pembunuh itu dapat menebak isi kata-kata itu, mengangguk dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan cepat, silakan perintah dari yang lebih tua. Yunjin mengangguk ringan, memasang penghalang kedap suara, dan menjelaskan apa yang akan dilakukan kedua pembunuh itu selanjutnya. Pada saat yang sama, area terlarang di belakang puncak Wanhua. Luo Chen, yang telah berada dalam kondisi kultivasi, perlahan membuka matanya, dan pada saat yang sama, sebuah perintah sistem terdengar di telinganya. Selamat atas peningkatan level host, perbaikan saat ini adalah Wu di peringkat ketiga. 108W, 150W, tingkat pertumbuhan vitalitas meningkat menjadi 1300 poin hari. Mengabaikan perintah sistem di telinganya, Luo Chen menggerakkan otot dan tulangnya yang sepat, dan langsung melompat keluar dari sumber air panas. Hanya saja Luo Chen tidak berdiri teguh, dan ditendang kembali ke sumber air panas oleh Zhang Qingxi di samping. Puisi King, Luo Chen tampak bingung dan menatap Zhang Qingxi, tampak sedikit bersalah. Dia sedikit tidak bisa dijelaskan dengan tendangan ini, dan sama sekali tidak terlindungi oleh serangan diam-diam Zhang Qingxi. Jika tidak dengan kekuatannya, Zhang Qingxi tidak akan langsung ditendang kembali ke sumber air panas. Pakai pakaianmu. Zhang Qingxi membalikkan punggungnya, dan suaranya terdengar di tanah terlarang, dengan sedikit rasa malu. Luo Chen tiba-tiba tertawa, melompat keluar dari sumber air panas, lalu mengeluarkan satu set pakaian ganti dan memakainya, dan tersenyum pada Zhang Qingxi, kamu bisa berbalik sekarang. Zhang Qingxi sekarang berbalik, dan masih ada sedikit warna merah di wajahnya. Melihat ekspresi Zhang Qingxi, Luo Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ejekan di wajahnya. Dia menatap Zhang Qingxi dan tertawa. Qingxi, kamu sangat pemalu. Bukankah kamu pernah melepaskan pakaianku sebelumnya? Ketika Zhang Qingxi melihat ini, rona merah di wajahnya dengan cepat menghilang, dan wajahnya tenggelam, mengepalkan tinjunya, dia bisa bergerak kapan saja. Tetapi sebelum Zhang Qingxi menyerang, Luo Chen meraih tangannya terlebih dahulu dan dengan cepat menenangkan diri, aku bercanda. Zhang Qingxi menatap Luo Chen dengan tatapan pucat, tetapi tidak banyak bicara, dan berjalan langsung keluar area terlarang. Setelah melihat ini, Luo Chen buru-buru mengikuti Zhang Qingxi, dan segera keduanya meninggalkan area terlarang puncak Wanhua. Dalam beberapa hari berikutnya, Luo Chen tinggal di Jianzhong, dan tidak pergi ke tempat lain. Selama waktu ini, Zhang Qingxi juga tidak terpisahkan dari Luo Chen, dan murid-murid Jianzhong sering melihat keduanya berpegangan tangan dan muncul di beberapa tempat yang indah di sekte tersebut. Sementara beberapa pengagum Zhang Qingxi sedih, mereka tidak mampu menanggung kecemburuan dan pikiran untuk bersaing dengan Luo Chen. Bagaimanapun, Luo Chen terlalu mempesona, dan itu bukan sesuatu yang dapat mereka kejar. Wajar saja jika Zhang Qingxi jatuh cinta pada Luo Chen. Dalam beberapa hari terakhir, Wang Xi dan Ji Chen dan Zhang Xian juga telah mengunjungi Luo Chen. Mereka awalnya berencana untuk berbicara dengan Luo Chen, tetapi melihat Luo Chen dan Zhang Qingxi bosan bersama, Wang Xi dan ketiganya hanya setelah menyapa Luo Chen Zhang Qingxi, dia pergi dengan cepat. Mereka tidak ingin tinggal di sana dan dirangsang oleh Luo Chen dan Zhang Qingxi. Pada hari ini, Luo Chen dan Zhang Qingxi sedang berkeliaran di dekat sebuah tempat bernama Air Terjun Cahaya Pelangi, di gunung belakang Jianzhong, tetapi seorang murid Jianzhong dengan cepat menemukan keduanya dan memberitahu mereka bahwa para tetua dari keduanya sedang mencari sesuatu untuk dilakukan bersama mereka. Kecerdasan, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak berani mengabaikan setelah mereka mendapat berita itu, dan mereka bergegas ke Aula Jianzhong. Ketika keduanya tiba di Aula Jianzhong, mereka menemukan bahwa di aula, selain Ji Ruhai, Zhou Kuang, Wan Hou,
Yun Jin, Lu Ming, dan Bai Yishan Li Ming telah berkumpul di aula. Melihat banyak tetua Jianzong berkumpul bersama, Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak bisa menahan diri untuk tidak menenggelamkan hati mereka, dan suasana hati mereka yang semula santai menjadi jauh lebih serius. Luo Chen, Qingxi bertemu dengan semua tetua. Luo Chen dan Zhang Qingxi mengangguk kepada para tetua di sekitar mereka dengan ekspresi hormat. Kalian tidak perlu bersikap sopan, Jiruhai melambaikan tangannya, menatap mereka berdua, dan berkata sambil tersenyum, Putra Suci, gadis puisi, kali ini aku mengganggu pertukaran perasaan kalian, lelaki tua itu akan membayar kalian terlebih dahulu. Tidak ada ekspresi di wajah Luo Chen, tetapi wajah Zhang Qingxi sedikit lebih merah, dan dia tampak sedikit malu. Tetua itu buru-buru memanggil kita, tetapi hal besar apa yang terjadi? Luo Chen menatap Jiruhai dan berkata dengan suara yang dalam. Jiruhai buru-buru memanggilnya dan Zhang Qingxi untuk datang, membuat Luo Chen merasa sedikit tidak nyaman, khawatir sesuatu yang besar akan terjadi. Kuil pembunuhan telah mengambil tindakan, Jiruhai menghela nafas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, itu tidak melawan Jianzongku, tetapi bermaksud untuk berurusan dengan keluarga Luo. Mata Luo Chen memadat, dan niat membunuhnya meningkat. Jika Jiruhai mampu menanggapi hal-hal dengan begitu serius, jelaslah bahwa istana pembunuhan tidak berurusan dengan keluarga Luo dari Akademi Qiankun, belum lagi kekuatan keluarga Luo dari Akademi Qiankun. Dalam hal ini, keluarga Luo yang disebutkan di mulut Jiruhai hanya bisa menjadi keluarga Luo dari Kekaisaran Awan Mengalir. Apakah berita itu dapat dipercaya? Luo Chen menekan niat membunuh di dalam hatinya, dan mengatakan setiap kata. Dia tidak menyangka bahwa kuil pembunuhan akan menyerang keluarga Luo Kekaisaran Liu Yun. Anda harus tahu bahwa bahkan ras hantu dan ras tulang tidak memiliki ide untuk mengalahkan keluarga Luo dari Kekaisaran Liu Yun, tetapi sekarang masalah ini telah dilakukan oleh kuil pembunuhan. Berita itu kembali dari Sein bela diri tingkat ke-9 yang dikendalikan oleh anak suci. Tidak ada kesalahan, Yun Jin berkata segera setelah mendengar ini. Pada awalnya, para tetua lainnya mendorong kedua pembunuh itu kepadanya untuk ditangani. Setelah meninggalkan larangan pada kedua pembunuh itu, dia mengembalikan mereka dan pada saat yang sama memerintahkan agar berita tentang pertempuran di luar Gunung Jianzong diblokir. Oleh karena itu, kedua pembunuh itu tidak terbongkar, hanya karena mereka dihukum karena tugas yang tidak efektif, mereka tidak terpengaruh dengan cara apapun. Dan Yun Jin mengumpulkan banyak informasi melalui tangan kedua pembunuh itu, dan orang bijak bela diri tingkat 9 itu dengan tergesa-gesa melaporkan kepadanya tentang rencana untuk berurusan dengan keluarga Luo dari Kekaisaran Liu Yun. Setelah menerima berita itu, dia segera memanggil para tetua untuk membahas cara menyelesaikan masalah tersebut. Jika kuil pembunuhan ditujukan pada kekuatan lain, Yun Jin tidak akan begitu imajinatif, tetapi kuil pembunuhan ditujukan pada keluarga Luo dari Kekaisaran Liu Yun tempat Luo Chen berada. Dengan posisi Luo Chen di Sekte Pedang, apapun yang melibatkannya sudah cukup untuk diperhatikan oleh Sekte Pedang. Terlebih lagi, bagi Yun Jin, selain menjadi pilar masa depan Sekte Pedang, Luo Chen juga merupakan kekasih dari murid kesayangannya. Tentu saja, dia pasti lebih peduli dengan masalah debu. Terima kasih tetua telah memberitahu Luo Chen berita ini. Luo Chen menahan niat membunuh di dalam hatinya, membungkuk kepada beberapa tetua Sekte Pedang, dan berencana untuk pergi. Dia harus bergegas kembali ke rumah Luo dan duduk di sana sesegera mungkin, jika tidak, akan terlambat untuk menunggu pembunuh kuil pembunuhan mengambil tindakan. Putra Suci tetap tinggal, kata Jiruhai ketika dia melihat gerakan Luo Chen. Putra Suci bermaksud menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan pembunuhan kuil. Kekaisaran Awan Mengalir diselimuti oleh susunan besar, dan setiap orang kuat yang memasukinya hanya dapat memainkan basis kultivasi dari orang bijak bela diri puncak. Dengan kekuatanku, itu sudah cukup. Luo Chen mengangguk, dengan niat membunuh yang terang-terangan dalam kata-katanya. Namun, meskipun Luo Chen marah, dia tidak kehilangan akal sehatnya. Sama seperti kali ini, dia tidak pernah berpikir untuk memobilisasi kekuatan Sekte Pedang. Bagaimanapun, keluhan antara leluhur pedang dan ras manusia tingkat tinggi tidak diketahui oleh daratan, tetapi juga tersebar di antara pusat kekuatan daratan. Itu adalah rahasia-rahasia. Jika sejumlah besar pengikut Sekte Pedang muncul di alam ras manusia, sulit untuk menjamin bahwa itu tidak akan menarik kewaspadaan ras manusia. Jadi Luo Chen tidak pernah berpikir untuk menggunakan kekuatan Jianzong untuk menghancurkan kuil pembunuhan. Tentu saja aku tidak khawatir tentang kekuatan Putra Suci,
Jiruhai menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam, hanya saja 2 tinju sulit dikalahkan dengan 4 tangan. Ada banyak orang yang dikirim ke kuil pembunuhan kali ini. Bahkan jika si Yatu dan Sengzi pergi ke Kekaisaran Awan mengalir bersama-sama, akan sulit untuk berurusan dengan para pembunuh yang membunuh kuil itu. Tolong juga beri nasihat dari Tetua Agung. Luo Chen tidak ragu-ragu saat mendengar ini, dan langsung berkata kepada Jiruhai. Dia tidak menyangka Jiruhai akan mengatakan sesuatu yang tidak berarti. Jika bukan karena saran yang bagus, Jiruhai tidak akan pernah mengatakan ini kepadanya saat ini. Pengikut Sekte Pedang benar-benar tidak bisa memasuki wilayah ras manusia secara sembarangan, mudah untuk menarik kewaspadaan ras manusia, dan bahkan konflik akan pecah. Jiruhai berkata sambil tersenyum, tetapi para reparasi pedang di wilayah pedang tidak memiliki keraguan ini. Baik itu kota pengecoran pedang atau kota Changqi, ada banyak tukang reparasi pedang yang menaruh hati pada Sekte Pedangku. Jiruhai tidak mengatakan kata-kata berikut, tetapi baik Luo Chen maupun Zhang Qingxi tidak mengerti pikiran Jiruhai. Aku akan mengirim pesan kepada orang tuaku dan meminta mereka untuk membantu merekrut beberapa tukang reparasi pedang tunggal, kata Zhang Qingxi lembut, menatap Luo Chen. Luo Chen mengangguk kepada Zhang Qingxi, dan tidak menolak kebaikan Zhang Qingxi. Mengingat hubungan antara dia dan Zhang Qingxi, kamu tidak perlu peduli dengan hal-hal kecil ini. Jika keluarga Zhang dalam masalah di masa depan, dia tidak akan tinggal diam. Jika dia menolak kebaikan Zhang Qingxi, itu akan membuat Zhang Qingxi tidak senang, dan Luo Chen tidak bodoh, jadi tentu saja dia tahu bagaimana memilih setelah masalah itu selesai. Luo Chen dan Zhang Qingxi tidak tinggal lama di Jianzhong. Dengan bantuan formasi teleportasi yang dibuka oleh Jianzhong, keduanya dengan cepat tiba di ibu kota Kekaisaran Liuyun dan bergegas kembali ke keluarga Luo. Selama periode itu, Zhang Qingxi juga menghubungi Zhang Wanshan dan Mu Yurou melalui harta rahasia, dan meminta mereka untuk membantu merekrut tukang reparasi pedang tunggal dari domain pedang untuk datang ke Kekaisaran Liuyun untuk membantu. Setelah Zhang Wanshan mendapat berita itu, dia merasa sedikit tidak berdaya, tetapi dia tetap setuju untuk meminta perbaikan pedang di dunia pedang atas nama keluarga Zhang, yang menyebabkan kekuatan lain di dunia pedang memasuki keadaan waspada. Pada saat yang sama, dia diam-diam menebak bahwa keluarga Zhang membuat masalah besar seperti itu. Apa sebenarnya gerakan itu? Luo Chen dan Zhang Qingxi telah muncul di luar kota Kabupaten Changlan ketika keluarga Zhang membantu merekrut tukang reparasi pedang tunggal di wilayah pedang. Luo Chen dan Zhang Qingxi baru saja muncul di luar kota Kabupaten Changlan, ekspresi mereka sedikit tenggelam, ada udara berdarah yang beredar di kota Kabupaten Changlan, dan kota Kabupaten Changlan terlalu sunyi. Membuatnya sedikit tidak nyaman. Anda harus tahu bahwa karena dia, kota Kabupaten Changlan saat ini tidak seperti tempat aslinya, di mana sejumlah besar prajurit berkumpul di kota Kabupaten Changlan, membuat kota daerah perbatasan Kekaisaran Awan Mengalir ini menjadi sangat makmur, meskipun tidak sebagus ibu kota Kekaisaran. Ada kota Linan, tetapi di antara kota-kota Kekaisaran Awan Mengalir, itu dapat dianggap makmur. Namun, kota Kabupaten Changlan saat ini telah menjadi sangat sepi. Tidak ada penjaga di gerbang, dan bahkan suara orang-orang di kota tidak dapat didengar. Itu seperti kota mati. Zhang Qingxi juga memperhatikan ketidaknormalan Kabupaten Changlan, dan hatinya tenggelam ke dasar. Masuklah dulu dan lihat apa yang terjadi. Tepat ketika Zhang Qingxi sedang berpikir tentang bagaimana menghibur Luo Chen, suara Luo Chen terngiang di telinganya, menyembunyikan niat membunuhnya yang tak terhentikan. Zhang Qingxi mengangguk, tangan kanannya tanpa sadar bertumpu pada gagang pedang. Situasi terkini di kota Changlan County begitu aneh sehingga dia harus waspada. Tak lama kemudian, keduanya memasuki kota Changlan County. Tidak ada seorang pun di jalan, dan mereka tidak tahu kemana penduduk kota itu pergi. Luo Chen mengerutkan kening dan bergegas menuju tempat keluarga Luo berada. Tak lama kemudian, sekelompok besar orang muncul di hadapan Luo Chen. Di luar gerbang keluarga Luo, sejumlah besar orang berkumpul, dan semua orang memancarkan aura yang mencengangkan, yang terburuk berada di level Kaisar Wu. Dan seragam yang dikenakan orang-orang ini membuat Luo Chen merasa ingin membunuh di dalam hatinya. Kelompok orang ini tidak datang dari tempat lain, tetapi dari kuil pembunuhan. Pembunuh kuil pembunuhan tiba di Kekaisaran Awan Mengalir begitu cepat. Namun, yang membuat Luo Chen merasa sedikit tenang adalah bahwa ada juga sejumlah besar orang berkumpul di keluarga Luo. Luo Xiao adalah pemimpinnya, dan di belakang Luo Xiao,
ada Wang Wuxin dan pembangkit tenaga listrik puncak lainnya dari Kekaisaran Awan mengalir, dan bahkan Yu Luo. Chen juga melihat Lin Ye, seorang murid dari Sekte Pedang Awan mengagetkan yang telah melawannya di kota kuno Qianlong. Sekte Pedang Awan mengagetkan adalah kekuatan mengerikan yang diwarisi dari zaman kuno, bahkan lebih tua dari Sekte Binatang Ilahi, tetapi telah menurun karena suatu alasan, dan akhirnya bersembunyi di negara perbatasan manusia kecil seperti Kekaisaran Liu Yun. Para murid Sekte Pedang Awan mengagetkan jarang lahir. Pada awal pertempuran peringkat naga, penampilan Lin Ye sudah sangat langka. Sekarang Lin Ye muncul di keluarga Luo, itu membuat Luo Chen sedikit aneh. Namun, Luo Chen tidak berkutat dengan masalah ini terlalu lama, jadi dia melepaskan embrio pedang di punggungnya dan berjalan menuju keluarga Luo dengan langkah lebar. Zhang Qingxi mengikuti Luo Chen, dan pedang Yin Xuang dipegangnya pada waktu yang tidak diketahui. Cahaya dingin yang terpantul pada pedang membuat orang merasa kedinginan. Kemunculan Luo Chen dan Zhang Qingxi tentu saja menarik perhatian semua orang. Baik itu pembunuh kuil pembunuhan atau semua orang di keluarga Luo, mereka dengan cepat mengalihkan pandangan mereka ke Luo Chen dan Zhang Qingxi. Namun, reaksi kedua belah pihak berbeda. Semua orang di keluarga Luo, terutama wajah banyak anggota keluarga Luo di belakang Luo Xiao, menunjukkan kegembiraan, sementara Luo Xiao dan yang lainnya khawatir. Adapun pembunuh kuil pembunuhan, wajahnya penuh dengan ekstasi, dan tatapannya ke arah Luo Chen penuh dengan keserakahan, seolah-olah dia sedang melihat seekor domba gemuk yang telah melemparkan dirinya ke dalam jaring. Seorang pembunuh kuil melihat Luo Chen berjalan ke arah mereka, membalik pergelangan tangannya, 3 jarum racun muncul di tangannya, dan melemparkan jarum racun itu tiba-tiba dengan penutup pintu yang sama. Tuan, hati-hati, seorang anggota keluarga Luo memiliki mata yang tajam, baru saja melihat aksi pembunuh kuil, dan dengan cepat mengingatkan. Luo Chen tidak menjawab, dengan kekuatan jiwanya yang luar biasa, dia telah menemukan aksi kecil pembunuh kuil, dan tidak ada kejutan pada saat ini. Embrio pedang di tangannya tersapu, dan 3 jarum beracun mengenai embrio pedang, membuat suara tabrakan yang tajam. Pembunuh kuil pembunuhan hanya memiliki kemampuan ini. Luo Chen mencibir, embrio pedang di tangannya menyapu, dan udara pedang yang agung muncul, menebas ke arah pembunuh kuil. Kelompok pembunuh kuil ini menghalangi di luar rumah Luo, dan Luo Chen tentu saja tidak bisa bicara omong kosong dengan mereka. Pada saat Luo Chen menembak Zhang Qingxi, dia juga memiliki hati yang tajam. Pedang yang mengeluarkan suara es di tangannya terputus, dan salju beterbangan di seluruh langit, menutupi semua tempat di mana pembunuh kuil berada, dan sepenuhnya menghalangi arah menghindar pembunuh kuil. Keduanya tidak memiliki komunikasi apapun, tetapi seolah-olah mereka telah berlatih ribuan kali sebelumnya, mereka bekerja sama dengan sempurna. Menghadapi serangan gabungan Luo Chen dan Zhang Qingxi, pembunuh kuil tidak berani menganggapnya enteng, dan dengan cepat mendukung pembelaannya. Meskipun berita tentang pertempuran di gerbang Gunung Jianzhong diblokir, berita tentang pelarian Luo Chen dari Raja Sein tingkat ke-9 masih beredar di dalam kuil pembunuhan, jadi para pembunuh kuil ini juga tidak berani meremehkan Luo Chen. Di belakang Luo Xiao, banyak ahli Kekaisaran Liu Yun yang datang untuk mendukung melihat pemandangan ini, mata mereka membelalak, dan hati mereka penuh dengan keterkejutan. Mereka pernah bertarung melawan pembunuh kuil pembunuhan sebelumnya, dan mereka sama sekali tidak bisa memanfaatkannya, dan mereka terpaksa mundur ke keluarga Luo, mengandalkan formasi besar untuk bertahan. Jadi mereka tahu persis seberapa kuat para pembunuh yang membunuh kuil itu. Namun, saat menghadapi Luo Chen, para pembunuh kuil itu seperti musuh, mereka tidak berani mengabaikan, dan bahkan banyak pembunuh kuil memilih untuk bergabung untuk menahan serangan Luo Chen. Kekuatan saudara Luo lebih kuat lagi. Di antara kerumunan, Lin Ye menatap Luo Chen dengan kilatan kecemerlangan di matanya, dan berkata dalam hatinya, dengan lawan seperti itu, aku mungkin tidak akan kesepian lagi. Memikirkan hal ini, Lin Ye memiliki niat pedang awan yang membubung ke langit, dan seluruh orang itu melangkah keluar dari kerumunan, dan kultivasi orang bijak bela diri puncak sepenuhnya terungkap. Saudara Luo, aku akan membantumu. Lin Ye tertawa 2 kali, niat pedang Yun Xiao menempel pada pedang panjang di tangannya, dan sebilah pedang menebas langit. Awan berkumpul di langit dan berubah menjadi naga biru di depan Lin Ye, langsung menyerbu ke arah pembunuh kuil pembunuhan. Para ahli Kekaisaran Liu Yun di sekitarnya terkejut ketika mereka melihat Lin Ye tiba-tiba meledak. Mereka telah melihat Lin Ye bergerak sebelumnya. Meskipun murid Sekte Pedang Awan mengejutkan itu cukup kuat,
ia hanya menunjukkan tingkat kultivasi kaisar bela diri tingkat 7. Sekarang Lin Ye tiba-tiba keluar dari tingkat kultivasi orang bijak bela diri puncak. Bagaimana mereka tidak terkejut? Luo Chen juga sedikit terkejut saat melihat Lin Ye tiba-tiba meledak. Saat bertarung melawan Lin Ye di kota kuno Qianlong, Lin Ye hanya berada di ranah seni bela diri raja. Meski kekuatannya bagus, kultivasinya tidak terlalu menonjol. Dan dalam waktu yang singkat ini, Lin Ye benar-benar berhasil menembus ranah seni bela diri puncak. Namun, Luo Chen merasa lega saat mengira Lin Ye lahir di sekte Pedang Awan. Mengejutkan, sekte pedang itu memiliki warisan yang panjang, bahkan lebih panjang dari sekte Dewa Binatang. Meski sekte semacam ini telah jatuh, sekte ini juga memiliki berbagai kartu yang tidak diketahui. Tidak mengherankan jika Lin Ye dapat menembus puncak seni bela diri suci dalam waktu singkat. Ini adalah Zhang Qingxi melihat ilmu pedang Lin Ye dan tidak bisa menahan rasa terkejut. Jingyun Sword Klasik. Keturunan sekte pedang yang mana? Sebagai saudari utama Jianzong Wan Huafeng, Zhang Qingxi mengetahui banyak rahasia yang tidak diketahui orang biasa, terutama dalam hal kekuatan kendo. Informasi yang dimiliki Zhang Qingxi sangat mencengangkan. Sekte pedang Jingyun adalah kekuatan warisan kuno dan terkenal dengan keterampilan pedangnya, tentu saja mustahil bagi Zhang Qingxi untuk memahaminya. Tanpa diduga, ada orang yang dapat mengenali Jianyun Jiandian. Lin Ye juga sedikit terkejut. Para pengikut sekte pedang awan mengejutkan jarang berjalan-jalan di benua, dan hanya sedikit orang yang pernah melihat kanon pedang awan mengejutkan. Namun setelah melihat Luo Chen di samping Zhang Qingxi, keterkejutan Lin Ye sedikit menghilang. Bakat dan talenta Luo Chen bahkan membuatnya malu. Dengan bakat Luo Chen, seorang wanita yang dapat mendekati kelahiran dan bakat Luo Chen tidak mungkin. Jika Zhang Qingxi berasal dari beberapa kekuatan besar di daratan, tidak akan terlalu sulit dipercaya untuk dapat mengenali Jianyun Jiandian. Saya mendengar dari guru saya, Zhang Qingxi menjawab dengan santai, tanpa banyak bicara, melambaikan pedang dingin di tangannya, dan kepingan salju berkumpul di sekelilingnya, lalu berubah menjadi pedang panjang, jatuh pada pembunuh kuil. Pedang panjang itu tiba-tiba meledak, berubah menjadi kelopak tajam yang tak terhitung jumlahnya, terus-menerus memotong ruang di sekitarnya, merobek pertahanan para pembunuh kuil itu. Meskipun ada seorang pembunuh kuil yang ingin melawan, setelah kehilangan langkah pertama, Luo Chen, Zhang Qingxi dan Lin Ye, yang keluar dari kultivasi puncak alam suci, bergabung. Mereka tidak berani terganggu dan harus melawan. Menanggapi serangan ketiganya, seni pedang 1000 sihir, melihat serangan Zhang Qingxi, Lin Ye tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih tercengang, dan berkata sambil tersenyum, ternyata dia adalah Master Jianzong Wan Huafeng. Seharusnya aku memikirkannya. Kakak Luo memiliki pedang kristal leluhur pedang di tubuhnya. Kemungkinan besar, dia bergabung dengan sekte pedang. Kuil pembunuhan datang ke Kekaisaran Liuyun kali ini karena kakak Luo. Petik 2. Sejak pertempuran di kota kuno Qianlong, dia telah kembali ke retret Jingyun Jianzong, dan tidak terlalu peduli dengan urusan luar, jadi dia tidak terlalu memperhatikan masalah Luo Chen di daratan. Kali ini juga karena dia meninggalkan sekte untuk menangani beberapa masalah sepele, dan baru saja melewati kota Kabupaten Changlan, yang terlibat dalam badai ini. Oleh karena itu, Lin Ye tidak mengetahui identitas Zhang Qingxi, tetapi setelah melihat seni pedang 1000 fantasi milik Zhang Qingxi, dia memahami asal-usul Zhang Qingxi. Mari kita selesaikan kelompok kekacauan ini terlebih dahulu. Luo Chen menyapu embrio pedang di tangannya, dan berkata kepada Lin Ye, tunggu sampai masalahnya ada di sini, saya akan menceritakan kisah lama dengan saudara Lin. Itu bagus. Lin Ye tertawa dan berkata, kebetulan saya memiliki beberapa keluhan antara sekte pedang awan terkejut dan kuil pembunuhan. Hari ini, aku akan menggunakan pedang pembunuh kuil pembunuhan ini. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, pedang panjang Lin Ye menyapu leher beberapa pembunuh kuil dan membunuh mereka secara langsung. Sebagai tukang reparasi pedang, serangannya sudah ganas. Pada saat yang sama, basis kultivasi martial Sein puncak sudah menjadi kekuatan terkuat yang dapat ditampilkan di Kekaisaran Awan Terapung. Bagaimana para pembunuh kuil yang sebagian besar bukan basis kultivasi Kaisar Wu dapat menahan serangannya? Melihat Lin Ye dengan mudah membunuh beberapa pembunuh kuil, Luo Chen juga tersulut untuk bertarung, melangkah maju dan langsung menyerbu kerumunan di kuil. Dua aura pedang pembunuh mengelilinginya, terus-menerus mencekik para pembunuh kuil di sekitarnya. Adapun Zhang Qingxi, melihat Luo Chen tiba-tiba bersaing dengan Lin Ye,
dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tetapi tidak banyak bicara, menyingkirkan pedang Yin Frost dan berjalan menuju gerbang keluarga Luo. Dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Luo Chen dan Lin Ye, itu lebih dari cukup untuk menyelesaikan para pembunuh kuil ini, dan tidak perlu baginya untuk campur tangan. Terlebih lagi, tidak mungkin bagi kuil pembunuhan untuk hanya mengirim kekuatan ini kali ini. Tetapi Kaisar Wu dan mereka yang baru saja memasuki ranah martial Sein datang ke Kekaisaran Liu Yun. Zhang Qingxi tidak bergerak, dia juga berencana untuk menekan Luo Chen untuk mencegah yang kuat membunuh kuil. Melakukan serangan diam-diam, banyak master Kekaisaran Liu Yun yang tinggal di keluarga Luo melihat Luo Chen dan Lin Ye yang seperti harimau memasuki kawanan, dan ekspresi mereka luar biasa. Mereka tahu betul kekuatan pembunuh kuil, dan ketika mereka bermain melawan pembunuh kuil, mereka sama sekali tidak memiliki keuntungan. Kalau tidak mereka tidak akan ditekan dalam keluarga Luo, mereka hanya bisa mengandalkan pertahanan formasi besar. Tetapi melihat postur Luo Chen dan Lin Ye, para pembunuh ini mungkin tidak cukup untuk mereka berdua. Hal ini menyebabkan rasa frustrasi yang kuat di hati para penguasa Kekaisaran Liu Yun itu. Meskipun mereka tahu bahwa Luo Chen memiliki bakat luar biasa dan kekuatan yang luar biasa, mereka belum pernah membandingkannya sebelumnya, dan mereka tidak berpikir Luo Chen bisa jauh lebih baik dari mereka. Tetapi sekarang mereka mengerti bahwa kesenjangan antara mereka dan Luo Chen hampir seperti Tian Yuan, dan itu bukan sesuatu yang dapat mereka kejar. Di bawah pembunuhan Luo Chen dan Lin Ye yang hiruk-pikuk, para pembunuh kuil itu tidak dapat bertahan lama, dan mereka semua dibunuh oleh Luo Chen dan Lin Ye. Namun, Luo Chen tidak memiliki sedikit pun kegembiraan di wajahnya setelah membunuh para pembunuh kuil itu. Karena dia sangat mengerti bahwa kekuatan sebenarnya dari kuil pembunuhan belum mengambil tindakan, perut ikan yang dia dan Lin Ye bunuh hanyalah umpan meriam yang dibuang dari kuil pembunuhan. Niatnya jelas, untuk menggunakan umpan meriam ini untuk menjelajahi dasar jurangnya. Meskipun dia belum menunjukkan semua kekuatannya, dengan kekuatan yang dia tunjukkan tadi, itu sudah cukup untuk menarik perhatian para kekuatan pembunuh kuil. Dalam keadaan seperti ini, jika kekuatan pembunuh kuil bergerak, dia mungkin akan jatuh ke dalam pertarungan yang sulit. Apakah tidak apa-apa? Melihat ekspresi Luo Chen, Zhang Qingxi tidak bisa menahan perasaan sedikit khawatir. Tidak apa-apa, Luo Chen kembali sadar dan tersenyum pada Zhang Qingxi. Dialah yang terjebak dalam tanduk, dan para prajurit datang untuk menutupi air dan bumi. Bahkan jika kekuatan kuil pembunuhan mengambil tindakan, dia masih memiliki banyak kartu untuk ditangani, jadi dia tidak bisa terlalu khawatir. Kemudian Luo Chen mengalihkan pandangannya ke Lin Ye, mengamati dengan seksama murid utama Sekte Pedang Awan mengejutkan itu, dan berkata dengan wajah serius, "Terima kasih, Saudara Lin, karena telah menolongku kali ini."